Seperti Pagi, biasa, pagi. sambutan saya, salam Pagi. sejahtera, salam Lagi sehat untuk dipakai. semua Ya, wes, nggak teman-teman apa-apa. yang hadir. Kita bicara di forum aja. Ya. Dia ngomong sama siapa tuh? Siap komandan. Ya, Tolong di mute Bapak Dodi. Oke. Lagi bicara Nanti saya Pak setrap. Martin tadi, Mam. Halo, sorry dari toilet, sorry. It's okay, enggak, baru buka. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan orang yang luar Recording in biasa. progress. Ya, ini susah saya nyarinya juga. Ini keturunan Genghis Khan kayaknya. Joinnya 2003 ya, terus runner up top leader nasional tahun 2007, top AD on AD nasional 2017. Ini berturut-turut dia sampai tahun 2021, 7 kali PC, 10 kali PCC, 9 kali MYLC, 8 kali Double Star Club ya di SC. Teman-teman, ini kalau saya bilang kenapa saya bilang dia keturunan Genghis Khan, ini kalau saya baca dia punya prestasi memang pantas dibilang keturunan dari situ ya, udah pantas banget. Hari ini pembicara kita mau bawain yang namanya I can't but we can. Nah, kita nggak tahu nih maksudnya apa nih ya, supaya kita tahu lebih dalam lagi. Oh, tunggu, saya mau highlight yang paling saya kagumi ini ya. Di kantornya itu ada 700 leader. Saya sampai kayak orang tremor. Wow. Ya. Dari pohonnya sendiri aja ada 202 AD. Ya. Di mana di antara 202 itu 13-nya direct ID-nya dia. Ya. Jadi teman-teman mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa hari ini, Martinus. Wow. Selamat malam teman-teman. Banget Martinus sudah mau hadir di tengah kita untuk sharing, untuk berbagi semua yang ada ilmunya. Tolong dibagi teman-teman. Kalau mau tanya tolong tulis di chat ya. Tolong tulis di chat. Langsung aja saya serahkan waktunya, Martinus. Terima kasih banget. Ya, thank you. Selamat malam dengan semangat pagi kepada seluruh jajaran komunitas komunikasi sehat ya, betul ya? Iya. KPM sehat. Ya. Komunikasi sehat KPM. Ya, komunikasi sehat Ya. KPM Ya. untuk invitation-nya buat acara The Legend pada malam hari ini. Ya, sebagai pembuka saya mau sampaikan sebetulnya saya bukan orang yang tepat untuk ngomong The Legend ya, karena saya aktivis, belum almarhum, jadi bukan jauh dari itu. Kita harus aktivis semua dong. Ya, nggak mau termasuk bagian dari The Legend ya. Calon legend. Ya, thank you atas invitation-nya. Legend belum tentu meninggal. Ya. Artinya sudah legend non aktif, tapi actually saya aktivis. Masih aktivis. Betul. Ya. Terima kasih pada teman-teman semua dan terima kasih kepada agent maupun leaders yang sudah berkumpul pada malam hari ini. Selamat malam, tetap dengan semangat pagi. Dan saya malam hari ini akan share pengalaman saya 20 tahun di Prudential, karena bulan Maret 2023 nanti saya persis 20 tahun. Jadi ini sudah tahun ke-20 ya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para senior, malam hari ini saya mau berbagi, dan kiranya kalau ada hal-hal yang tidak bersesuaian, yang agak berbeda, yaitu di skip aja, dilupakan saja ya. Jadi saya hanya mau ngomong apa yang saya lakukan, apa yang saya alami, bukan apa yang saya ketahui ya. Jadi tema saya pada malam hari ini itu adalah I can. Yes. But we can. Ya, tapi saya tidak bisa. Tetapi kita pertama kita bisa. Ya. Oke, saya langsung saja. Pertama-tama saya mau kasih confidence kepada teman-teman semua bahwa ini data terbaru ya, bulan Oktober dari World Economic Outlook IMF edisi Oktober ya, tentang data 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dan kita mau kasih applause buat
negara kita, Indonesia, kita ada ranking 7. Teman-teman bisa lihat, kita sudah di atas Inggris dan Prancis, ya, untuk pertama kali saya rasa di tahun ini. Ya, jadi ini satu hal yang saya harap bisa menepis keluhan-keluhan atau pesimisme tentang masa depan. Ya, ada orang yang bicara, banyak orang yang bicara, termasuk Menteri Sri Mulyani Menkyu, yang bicara tentang resesi tahun 2023, ya. Bro, Saya tidak sorry saya potong, Bro. Ini peserta kan udah sebentar lagi 500 nih. Kayaknya nggak muat ini tempat. Ya, nggak apa-apa, Bro. The show must go on, kan. Karena saya udah lakuin syuting kemarin. Nah, kebetulan webinar Zoom-nya MRT dipakai pada saat yang bersamaan, dipakai untuk Berarti MFC. jalan aja terus ya. Tadi kalau sebelumnya ngomong, memang MFC nggak perlu segede itu gitu. Tadi soalnya sebelumnya enggak kata dia. Ya udah. Ya udah, ini pasti. Oke, so that mean you have udah the part 2 ya. Udah 500. Oke. Ya. Udah lewat, bentar lagi lewat. Nggak apa-apa, nanti ada part 2 ya. Silakan. Ya, jadi kita ada di ranking 7, teman-teman. Dengan GDP yang saya rasa fantastis, 4 triliun US dollar, dan kita patut bangga dengan hal ini, ya. Kemudian yang kedua, malam hari ini saya mau bawa satu confidence juga. 2023, orang yang dikatakan bakal resesi dan segala macam, ya kita tidak punya kuasa untuk mengontrol itu kalau terjadi, tapi yang kita bisa lakukan adalah antisipasi dan cari peluang. Setuju nggak, teman-teman? Ya, setuju. Dan ini adalah data bukan dari saya selalu ambil data-data yang baru-baru. Ini per 4 November, bisnis asuransi jiwa diprediksi akan booming tahun 2023. Saya maunya denger yang kayak ginian gitu. Yang negatif-negatif ya, daripada melemahkan semangat saya skip aja gitu ya. Dan MDRT juga optimis peran agen asuransi jiwa itu dibutuhkan masyarakat. Industri asuransi optimis resesi global 2023 malah bakal ciptakan peluang buat long term, ya. Nah, yang ketiga adalah ini, teman-teman. Selama pandemi, during pandemic, ada bisnis-bisnis yang terkena dampak parah. Yang sebelah kiri kita lihat ya, the fall itu mulai yang dari moderate sampai yang high. Saya rasa semua sepakat hotel dan tourism itu paling kena dampak fatal, ya. Di sebelah kanan itu the rise yang justru bersinar karena pandemi. Itu termasuk di antara yang tertinggi itu adalah di sana e-commerce, ya. Tapi kita lihat bisnis kita, industri kita, ya, insurance itu bersama-sama dengan education, manufacturing, dan banking serta agriculture itu ada di tengah-tengahnya. Artinya kalau di tengah-tengah itu, waktu yang lain kena dampak parah, kita tidak separah itu, ya, tidak separah itu. Mungkin produktivitas agak menurun karena market lagi susah, tetapi di masa pandemi kita mendapati lebih banyak orang jadi insurance minded dan banyak pula peluang merekrut di sana, ya. Begitu banyak orang yang dirumahkan, dan saya hanya mau sekali lagi lihat sisi positifnya saja, yaitu ada opportunity. Dan kita lihat waktu dia akan masuk ke sebelah kanan, kita lihat ada market yang bisa digarap, ya disitulah sasaran kita kalau mau selling, ya orang-orang punya bisnis di area ini yang sebelah kanan, ya, the rise. Jadi saya 3 slide awal ini saya mau kasih confident teman-teman semua bahwa tidak usah pusingin 2023 mau dibilang resesi atau orang yang sudah banyak bicara di YouTube tentang nakut-nakutin akan adanya resesi. Kita antisipasi aja dan ambil peluang di dalamnya, ya. Oke. Nah, teman-teman, saya mau cepat saja karena terlalu banyak yang saya mau sampaikan, ya, tapi nggak benar kalau Bu Lili tadi bilang batch 1, batch 2. Ini sudah 2 batch langsung, teman-teman. Batch 1, 2 digabung ini. Jadi karena terlalu banyak slide. Film seri Korea. Jadi karena terlalu banyak slide, saya mau cepat aja. Faktor sukses di bisnis ini menurut saya ada 3 faktor. Yang pertama tentu saja dari diri kita sendiri. Itu sudah pasti, gitu ya. Saya punya satu agen yang biarpun misalnya dia tidak ada di MRT, dia ada dimanapun, dia pasti sukses, gitu ya. Cuman dia menjadi lebih sukses manakala faktor nomor 2 ada, yaitu ditangani oleh mentor yang tepat atau leader yang membimbing dengan tepat. Yang ketiga, environment, lingkungan, itu juga menentukan, teman-teman, ya. Jadi kita tidak bisa sukses sendirian, kita tidak bisa menepuk
gada sendirian bahwa kita sukses karena diri kita melulu. Tidak, tetapi ada 3 faktor ini. Ini menurut saya, ya. Sekali lagi, kalau ada berbeda pendapat, ada leader yang mengatakan yang lain, ya teman-teman ikutin apa kata leader gitu loh, ya. Oke, nah saya mau bicara tentang bagaimana kita membangun sebuah bisnis ini seperti membangun sebuah pohon yang tinggi, yang bertumbuh dengan batang yang kokoh dan akhirnya berbuah, ya, dengan dahan yang rimbun pula. Tapi tentu saja semuanya itu harus diawali dari akarnya, teman-teman. Saya mau share sesuatu tentang akar ini yang dilupakan oleh banyak orang gitu ya. Kalau membangun pohon yang kokoh, kita perlu akar yang sangat kuat, ya. Apa akar yang kuat itu? Nah, ini bagian yang paling saya suka bicara tentang bisnis ini, bukan tentang selling atau recruitingnya, tetapi tentang akarnya ini gitu, ya. Sebelumnya saya mau memulai dari ini dulu. Akar itu saya sebut sebagai big vision, ya. Dulu ada agensi yang pakai nama ini, ya. Pada waktu saya belum mulai start dengan agensi, ini nama yang saya mau bawa begitu ya, tapi ternyata itu sudah jadi nama dari sebuah agensi yang kemudian bertumbuh besar. Kenapa? Karena akar kuat itu adalah selalu sebuah visi yang besar, visi yang tidak boleh visi yang tanggung-tanggung, yang gampang sekali, mungkin dalam berapa tahun kita mewujudkannya. Nah, apa visi besar itu, teman-teman? Sebelum saya menjawab, lebih baik kita kembali dulu kepada beberapa hal yang basic ini. Yang pertama adalah kita punya 3 kantong income. Ini yang biasa saya bicara di tim di MRT ya, di leader-leader MRT, bahwa kita punya 3 kantong income. Kantong kiri atau saya tulis di sini left ya, saya kodein L. Kantong kanan itu right, ya, nanti kodenya R, dan kantong tengah itu center, C, ya. Dulu saya ngomongnya kantong Doraemon, kantong yang di tengah gitu ya. Kantong kiri ini kantong produser, karena kita mengawali bisnis ini selalu start sebagai seorang agent selling insurance, ya. Bagaimana kita mau jadi seorang pelatih, memimpin tim untuk mereka jualan kalau kita sendiri nggak becus jualan, ya. Jadi kita tahu bahwa dulu Prudential ini jagoannya unit link. Kita punya satu jurus aja, produknya PAA, dan kemudian bermutasi menjadi PGB. Total komisi yang dibayarkan adalah 100,5%. Dan sekarang datanglah produk tradisional yang memang harus datang 2 tahun ini. Tanpa itu mungkin lebih kolaps kita gitu ya. Artinya kita punya pilihan di market. Market yang tidak bersesuaian untuk dijualin unit link, ya jangan dijualin unit link gitu loh. Nanti memicu masalah di kemudian hari. Terlebih lagi kalau agen-agennya nggak kompeten. Yang kompeten aja kalau nggak punya integritas juga bikin masalah di kemudian hari ternyata kan. Nah, untuk produk tradisional ini kita punya PCP 88 dan perwarisan yang kalau bayar 5 tahun, bayarnya tahunan, itu total komisi dan bonusnya 49,5%. Ya, anggap aja 50%. Dari sini kita bisa lihat itu separuh aja dari komisinya unit link, ya. Artinya dengan target API yang sama, kita berangkat sama-sama Star Club ke New York sama-sama. Ibu Chen jualan semua unit link, saya jualan semuanya tradisional. Uang saya, income saya pasti separuhnya Ibu Chen, pasti itu. Jadi bukan soal klub-kluban, tapi berapa yang kau bawa pulang ke kantongmu, karena apa yang kau jual. Karena kau jual barang yang gampang dijual, komisi lebih kecil pasti gampang dijual. Karena jualan barang yang gampang dijual, harusnya jualan lebih banyak. Kalau kau sales mobil, nggak mungkin jualan 1 bulan, jualan Mercy 5 unit, lalu jualan Avanza juga 5 unit. Nggak mungkin dong, bisa lebih banyak. Nah, ini yang pertama, kantong kiri. Kemudian ada kantong kanan. Kantong kanan ini adalah manakala kita sebagai leaders, associate agency director, atau agency director, kita mendapat tambahan overriding. Nah, overriding ini besarnya, teman-teman tidak bisa lagi pakai angka-angka yang terhadap premi. Kenapa? Karena Anda menjual produk, agen-agen Anda itu menjual produk yang berbeda. Ada yang jual tradisional, ada yang masih PGB. So, pastikan teman-teman keluar kepala dengan angka-angka ini. Kalau AAD, direct unit itu overriding-nya 75% terhadap 75% ini kalau terhadap komisi 30%-an yang PGB.
Ya, karena apa? Tahun pertama sama tahun kedua sama. Tapi bagaimana kalau terhadap non PGB, misalnya perwarisan atau PCB tadi? Contohnya yang bayar tahunan dan 5 tahun, itu komisinya kan cuma 25% dan 10%. Maka teman-teman harus tahu bahwa AAD ini tahun pertama dapatnya adalah 45% dikali komisinya yang 25%, komisi agen, dan 10% komisi tahun kedua dikali 30% overriding tahun kedua, ya. Saya tidak mau bahas ini, seharusnya ini kan basic sekali, tapi saya mau ngingetin aja di sini gitu ya, bahwa kalau jual tradisional komisi tahun pertama dan tahun keduanya tidak sama, ya. Saya belum ngomong lagi yang PSS yang komisinya cuma 17 atau 22% loh, ya. Ini yang masih agak gede, perwarisan 25 dan 10%. Oke. Kemudian kita tahu bahwa kalau jualan unit link, ya, 75 kali 30, AD 110 kali 30, maka AD terhadap AAD itu dapatnya selisihnya, yaitu 35%. Ya, ini harus dipahami dulu sebelum saya ngomong tentang visi di bisnis ini. Nah, akhirnya adalah ini yang harusnya menjadi tujuan. Nah, ini saya mengawali bisnis ini dengan visi ini. Ya, waktu dulu teman-teman bisa tanya kepada leader-leader senior seperti Bu Lili, Pak Willy, Bu Cien-Cien, bahwa dulu kita hanya ada AD atau namanya dulu agency manager, ya, direct, Ya. 1 generation. Nah, sekarang ada 6 generation, ya. Dan total overriding-nya adalah 1/3 dari komisi agen. Ya, mengapa 1/3? Karena 1/3 ini datangnya dari angka 33,33% dari komisi. Ya, contohnya nih di sini, oh ini partisipan udah 500 ya. Dari 500 ini adalah leader plus agen, umpamanya ini adalah mereka adalah di tim saya dalam jangkauan 6 generasi saya. Teman-teman ini jualan, CPS-nya teman-teman ini ditumpuk di sini nih. Total komisinya, total komisi yang teman-teman terima, komisi loh ya, bukan overriding. Ya. Total komisi dari jualan dibagi 3 itu adalah overriding saya. Luar biasa nggak teman-teman bisnis ini? Ya, dari mana? Ya, komisi tahun pertama kalau PGB kan 30%. Komisi tahun kedua kebetulan juga sama kan 30%. Jadi 33,33% kali 30%, 10%. Jadi saya menyebutnya ini bisnis passive income 10%. Dari situ saya melihat bisnis ini seperti itu, sesederhana itu, nggak pakai ribet, ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, kemudian saya membaginya pola income leader ini yang ideal seperti ini menurut saya, ya. Yang warna biru itu income producer, bukan agen ya. Income kita sebagai produser atau income yang didapat dari jualan pribadi gitu loh. Kemudian yang left, yang merah itu adalah income dari direct unit. Saya tulis AD karena apa? Seyogianya teman-teman semua, kalau saat ini belum jadi AD, tahun depan jadilah. Tahun depan, kalau tahun depan belum jadi, tahun depannya jadilah. Finally jadi AD kan? Jadi income AD direct unit, dan yang kuning adalah income AD generation. Ya. Nah, begini, kalau kurang dari 5 tahun, ya yang warna kuning itu kecil. Ya, yang disebut passive income itu kecil. Right sama left itu 50-50, kurang lebih lah, jangan fix gitu ya. Kurang lebih saja. Tetapi antara 5 sampai 10 tahun seyogianya mulai kayak gini, yang kuning mulai gede, mulai nambah. Ya, tetapi yang personal selling itu berkurang. Ya, kalau nggak berkurang, kalau tetap maka yang merah harus lebih gede. Ya, teman-teman pernah catat nggak hal-hal kayak gini? Perhatikan, kalau enggak teman-teman berarti tidak dalam progres yang seharusnya. Ya, bahwa yang merah itu harus lebih gede daripada 5 tahun pertama. Begitu. Nah, yang kuning pun mulai nambah. 10 sampai 15 tahun gambarnya kayak gini. Ya, tapi karena sibuk, nggak mungkin yang warna biru itu masih segede itu, nggak mungkin, pasti mengecil gitu loh. Ya, saya ini kalau di challenge sama Prudential suruh MDRT ya saya keberatan dong kalau diukur dari situ. Waktu saya kan harus ngurus banyak orang gitu. Nah, oleh karena itu ya saya menyempatkan waktu 2020 aja ya, karena itu pada saat itu Prudential men-challenge MRT sebagai agensi pertama di Asia yang dengan MDRT lebih dari 150 MDRT. Nah, karena pada waktu itu dikasih trofi Crystal Gold Bars, ada tulisan nama. Waduh, kalau saya
Kalau saya cuma bagi-bagi trofi itu kepada mereka, saya nggak kebagian. Di tahun itulah saya masih bisa hit gitu ya. Jadi dari 158 qualifier MDRT saya termasuk gitu ya. Jadi makanya teman-teman di agensi nggak bisa hina-hina saya hanya bangun tim gitu ya. Tapi saya memberikan contoh bahwa bukan itu letak uangnya ya. Karena teman-teman bisa lihat yang warna biru itu kecil gitu. Nah, kalau udah lebih 15 tahun, seyogianya kayak gini gambaran income-nya. Oh, Ini tumpahan kuning ya. Ya, ini menjadi menjadi tujuan kita harusnya. Oke, saya lanjut. Waduh, Li, aku ngomongnya kayak kereta cepat ya jadinya. Ya. Jangan ini terus minta oksigen ya. Really ordernya 2 sesi langsung digabung. Jadi ini padat. Oke, nah buat saya akar yang kuat di bisnis ini adalah harus membangun 6 generasi AD sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena di situ besaran OR-nya adalah 20% terhadap komisi tahun pertama dan 13,33% terhadap komisi tahun kedua. Ya, kepada seluruh 6 generasi itu. Teman-teman bilang, aduh Pak, tetapi kan generasi 6 tidak ada OR boosternya. Ya, kita berdoa. Semoga ini lempeng kayak gini. Nah, boleh dong berdoa dan berharap ya. Karena NLC udah dekat gitu ya. Nah, teman-teman, kalau ini KTP dan KTA-nya 30%, yaitu produk PGB itu, ya, maka totalnya kan berarti 33,33% kali 30. Itu artinya apa? Kita selaku leader builder mendapatkan 10% dari omset, dari premi 6 generasi ini berapa? Ya, berapa ratus miliar, berapa puluh miliar, yaitu kali 10%, kali persistensi. Itu adalah kita punya kira-kira profit yang kita dapat. Saya nggak pakai tulisan income ya teman-teman ya. Saya tulis di sini adalah profit. Bukan, saya nggak tulis income dari OR generation, tidak. Mengapa? Karena kalau tulis income, pada waktu pandemi, sebagian merasa, waduh income-ku turun. Nah, mulailah berubah. Lupa kalau dirinya adalah entrepreneur. Jadi, seakan-akan seperti employee. Employee kalau income-nya turun, dia cari perusahaan mana yang akan hire lebih tinggi gitu ya. Mulailah hunting kiri kanan gitu ya. Mana perusahaan yang akan bayar lebih tinggi? Karena ngomongnya income. Tapi kalau Anda entrepreneur, yang dibahas adalah profit. Manakala profit turun, entrepreneur itu melakukan terobosan. Ya. Dia kencangkan pengeluaran, kencangin ikat pinggang, kurangi pengeluaran, penghematan. Dia mencoba mencari terobosan, cari market baru, ya, dan apapun lah yang dilakukan supaya bisa survive. Kenapa? Keadaan tidak bagus, tidak akan terus tidak bagus. Nanti akan berubah juga gitu, ya. Nah, oke. Ini tidak usah, teman-teman nggak usah liatin angka-angkanya sampai detail ya, dengerin intinya aja. Mungkin nanti bikin pusing gitu ya. Padahal saya pengen jelasin, sebenarnya, tapi waktunya tidak akan cukup ini ya. Contoh kalau produk KTP 30%, KTA 30%. Ya, itu PGB ya, tahun pertama komisi 30, tahun kedua 30. Dan omset kita, direct group kita 1 miliar. Misalnya direct group. Direct group itu artinya apa? Kita AD beserta AD di bawah kita. Nah, berarti kalau kita tumpuk itu komisi tahun pertama dari agen-agen kita 300 juta, betul nggak? Ya, karena kan 30% komisinya. Komisi tahun keduanya, jadi renewal itu juga 300. Sehingga yang disebut pasif income-nya adalah 20% kali 300 ditambah 13,33 kali 300 ketemunya 100 juta. Ya, makanya kita ngomong bisnis ini bisnis pasif income 10%. Mengapa? Ya itu baru cocok untuk PGB karena memang komisi dan OR-nya tinggi. Ya, kalau dia jualan yang PCP 88 atau perwarisan yang bayarnya 5 tahun dan tahunan, itu cuma 6,33. Bukan 10%. 6,33. Jadi Anda dapatnya, kalau agent-agentmu jualan semua tradisional yang kayak gitu, ini 63 juta dapatnya. Gitu. Nah, di MRT kita ada nama NBC. NBC itu adalah Network Builder Club. Jadi AD yang punya AD di bawahnya sebanyak 10 orang, ya saya anggap misalnya omsetnya 1 miliaran, maka AD ini cuma terima 1 miliar loh. Belum kena persistensi. Jadi nggak usah bohong ngomong income 100 juta per bulan itu bullshit. Dari mana? Gitu loh. Betul nggak? Jadi jangan ngomong income turun. Ini memang dihitung seperti ini kok. Belum lagi kalau yang dijualan itu tradisional. Yang bayarnya tahunan dan 5 tahun.
dapatnya pasti 630 juta. Jadi AD punya 10 AD di bawahnya. Kalau omsetnya kayak gini, 50 juta per bulan income-nya. Gitu. Ini kok kelihatannya seperti saya ngomong negatif ya? Tidak. Yang saya mau ngomong ini justru adalah mengajak teman-teman semua untuk membangun grup bisnis besar. Karena 10 AD tidak akan cukup gitu loh. Ya, kita next lah. Kita lihat. Nah, ini tabelnya. Kalau jualan PGB, ya kan itu di bawah ada tulisan asumsi KTP 30%, komisi tahun kedua 30%. Kalau omsetnya 20 miliar, ya anggap aja 20 adil, 20 miliar, maka kau terima profit 2M per tahun. Ya, kalau 50 miliar 5M. Pak, tapi kan kena persistensi. Ya kali ini lah persistensi ya. Karena yang terkolek pasti kan nggak segini, ya. Jadi dari gambaran ini tiada dusta di antara kita. Nggak bisa mereka tipu-tipu ngomong income ratusan, ngomong miliaran yang nggak jelas ya. Flexing-flexing di sosmed segala macam. Ketahuan kok. Bisa gampang kita ngeceknya ya. Tahu omsetnya, asumsikan yang dijual produk apa gitu ya. Oke Pak, nggak bisa tahu tradisional sama uniting. Ya sudahlah. Kalau tradisional 6,3%, uniting 10%, 50-50, 8%. Gitu aja. Ya. Jadi kalau punya omset 100M, nggak 10M. 8M dapatnya profitnya. Kali lagi persistensi. Ya. Oke, teman-teman saya agak cepat ngomongnya nggak apa-apa ya. Saya rasa di sini teman-teman bisa capture slide-slide-nya dan nanti tanya sama upline leader untuk lebih detailnya ya. Nah, teman-teman lihat banyak orang itu naik AD yang sudah salah kaprah. Karena apa? Motivasinya kalau dia jualan dapat selain dapat komisi dapat OR yang lebih maksimum gitu ya. Komisi 100,5 ya. Terus kemudian OR-nya 33 jadi 133,5%. Nah, katakanlah jualan setiap tahun sakti lah ini. Ini level PC gitu ya. 2M lebih loh. Level PC ini 2,25M. Ya, PCC aja cuma 1,9 ya. 1,8 ya. 18. 18. Ya, 18. Nah, ini 2,25. Sakti nggak ini? Tiap tahun begini. Ini manusia sakti sih menurut saya. Ya. Tapi si manusia sakti ini total income-nya, total profit-nya setahun 3 miliar alias 250 juta per bulan. Dan lama-lama kesaktiannya luntur. Kenapa? Karena anaknya tanya sama dia, atau apa yang lu mau wariskan ke gua? Gua sudah mau masuk di Pru nih. Ya, saya mau warisin 1000 nasabah, dia bilang gitu. Tanya sama anaknya, dia lebih milih diwarisin 1000 nasabah apa 1000 leader, teman-teman? Saya rasa ini pertanyaan goblok, ya. Pertanyaan goblok, jawabannya pinter semua. Ya mau diwarisin itulah ya. Kalau enggak kan anaknya bagian servicing doang kalau kayak gitu. Ya. Nah, tapi kesaktian ini akan luntur, lama-lama jenuh, teman-teman. Nah, bandingin dengan yang sebelah kanan. Ya, kalau yang dijual PGB ini, orang bangun tim, tahun pertama jadi produser 300 juta. Tahun kedua dia promosi 2 orang AAD 900 juta, anggap aja 1M ya. Kemudian tahun berikutnya jadi 3M jadi 10M. 10M jadi 30M ya. Saya nggak mau pakai 927 ganjil-ganjil ya. 30M. Nah, 30M operatingnya berapa? Kita tahulah. Kalau OR generation tadi kalau jualan PGB 10% kan? Nah, bukankah ini lebih menarik? 250 juta per bulan. Tetapi ini kerjaan people power, bukan kerjaan kita sendiri gitu loh. Ya, tapi ketekunan membangun ini memang berdarah-darah, teman-teman. Ya, dengan derai air mata, ya, dengan makan hati. Oke, tapi inilah yang saya katakan bisnis ini, bisnis masa depan harusnya seperti ini. Kita membangun dan suatu hari kita memetik manfaat itu. Ya, ini adalah bisnis, buat saya adalah bisnis dengan dividen 10%. Ya, kayak kita terima dividen. Kalau terima dividen itu tahunan, teman-teman. Tapi dividen ini diterima mingguan. Ya. Kalau di perusahaan itu profit, dia masih harus ada laba ditahan. Betul ya? Baru bagi dividen. Kadang-kadang belum tentu dibagi dividennya karena masih diputar untuk operasional. Ya toh, untuk pengembangan. Tetapi di bisnis ini dividen langsung dibagi 10% setiap hari Rabu dan Kamis. Betul ya? Ada syariah sama konvensional. Nah, saya berharap teman-teman semua melihat bahwa ini adalah akar kuat yang harus kita tanam, teman-teman. Nah, saya mau share, ini versi saya ya, kalau teman-teman sekalian punya versi yang lain ya silakan. Sebetulnya kita saudara seperguruan pasti mirip-mirip lah.
5 step membangun passive income. Kalau akar kuat itu ternyata adalah membangun network builder club, membangun jaringan AD di dalam pohon bisnis kita, itu kita memulainya dengan tetap kitanya sendiri harus mampu jualan. Kita mampu jualan dan promosi sebagai AAD itu tetap step pertama. Nggak ada yang bajing loncat, kita loncat ya. Bu Jen juga start dari agen, Bu Lili juga, Pak Willy, saya pun begitu. Seberapapun posisi saya di luaran, saya mengawali dengan sebagai agen. Tahun kedua, pastikan promosi AD dengan, nah ini ada catatannya, mempromosikan AAD, bukan dengan jualan pribadi 900 juta, tetapi dengan mempromosikan AAD. Kalau ngikutin konsep ini ya teman-teman ya, jadi berpromosi AAD. Kalau zaman saya dulu, ini perlu 5 tahun, tapi zaman sekarang, bukan 5 tahun ya, sorry, ini perlu 2 tahun. Naik AD dulu, naik AD. Zaman sekarang bisa setahun. Karena ada mid-year promotion, teman-teman. Ya. Ya. Jadi ini lebih enak lah. Dulu saya agen naik UM hanya untuk OR yang 20 tambah 20%. Tanya sama Bu Jen, Bu Lili. Dulu OR-nya cuma 20 tambah 20. Sekarang 45 tambah 30. Kurang gede apa? Kita persembahkan miliaran. Saya agen naik AAD, tidak dapat OR. Tapi saya dan tim 1,7 miliar waktu agen. Teman-teman. Nah, sekarang kan 300 juta boleh gotong royong boleh. Dulu mesti 4 agen ada 30 juta. Gitu. Nah, step ketiga, promosikan direct AD. Kalau tadi sudah kita berpromosi, kita mempromosikan direct AD. Loh Pak, kok nggak mempromosikan direct AAD? Ya iyalah, saya ambil ujungnya, gitu ya. AAD kan harus jadi AD. Ya, jadi promosi direct AAD nanti jadi AD. Dan itu minimum 6 direct. Minimum. Tidak boleh kurang dari itu. Dulu zaman kita dulu ada namanya AM abadi, agency manager abadi, kudu 5. Sekarang kita punya 6 generation, kudu 6. Ya, supaya tidak bisa didemosi. Jangan pusingin Prudential mau MOC apa segala macam. Teman-teman, kita berbisnis mau dapat profit banyak, bukan dapat profit dikit. Ya, saya tidak peduli itu emosi. Lah kalau saya punya banyak adik, semuanya bertahan di emosi ya orang Jerman bilang pokang tahu itu. Ya. Nah, setelah kita mempromosikan direct AD banyak, nah di dalam sistem agensi, manakala kita sudah lead by example, maka kedalamannya akan terbangun. Kenapa? Karena para direct AD kita bilang, gua juga mau kayak lu ah. Nah, dia membangun direct AD-nya, it means itu adalah second generation saya. Dan itu budaya itu yang saya kembangkan sehingga promosi menjadi EAD itu automatically. Ya, itu bukan kerjaan kita, itu by system sebetulnya. Ya, kerjaan kita adalah nomor 3 itu. Kita mempromosi direct AD. Dan nomor 5 mungkin sebagian teman-teman asing dengan ini, kalau MRT, teman-teman MRT familiar. Karena apa? Di Prudential itu tidak ada jenjang setelah jadi AD. Dibilangnya jenjangnya EAD, itu bukan jenjang, itu otomatis punya gitu. Sehingga mereka tidak punya goal, tidak punya orientasi jangka panjang. Maka saya menciptakan ini namanya NBC, Network Builder Club. AD yang punya 10 AD di bawahnya, itu disebut NBC 10. Kalau punya 100, ya NBC 100. Ya, saya leader 700, tetapi jumlah AD baru 202. Maka saya aim angka 500 itu. Makanya itu ada di slide ini. Ditulis itu menjadi tujuan saya berikutnya, karena pengen punya 500 agency director. Ya, jadi ini adalah 5 step dalam membangun passive income. Ini yang harusnya merupakan akar kuat. Jadi mindset kita tentang bisnis itu adalah akarnya, gitu, teman-teman ya. Akarnya, bukan New York Star Club, Miami PCC, bukan itu. Tapi ini, ya, kita tanam akar yang kuat, akar itu dalam, maka pohonnya juga akan menjulang tinggi. Akarnya cetek, ya, fondasi untuk bisa bangun ruko 3 lantai, mana bisa jadi office building gitu loh. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan Network Builder Club. Ini yang menjadi mainan baru saya dalam 5 tahun terakhir, karena 2017 kan lahir AD 6 generasi itu. Nah, disitulah kita sekarang bermain untuk terus mengembangkan NBC ini ya, bersaing. Jadi ada tujuan gitu loh. Para AD itu harus punya tujuan, bukannya comfort zone ya. Nah, kalau sudah berakar, akarnya sudah kuat, kita mesti bertumbuh ya. Mesti bertumbuh.
Maka saya ingetin teman-teman semua, kalau mau dapat result yang gede di bisnis ini harus punya big vision tadi. Visinya gede, dan yang kedua adalah strong leadership. Ya, jadi sebuah result yang fantastis itu hasil perkalian dari big vision dan strong leadership. Nah, kenapa? Karena sudah mulai memimpin tim. Pertama, kalau saya boleh sederhanakan, saya nggak pakai John C. Maxwell yang punya banyak teori leadership. Saya cuma mau pakai 4 aja, simple ya. 4 level aja. Level pertama paling dasar itu adalah lead by example. Itu level paling dasar. Jadi kalau kita mau memimpin tim, kita mau ngomong tim kita, ayo kita kejar Star Club. Tim kita akan tanya, lu Star Club nggak? Lu berapa kali Star Club? Betul. Ayo kita naik kelas tiap tahun. Lu naik kelas nggak waktu itu tiap tahun? Nah, inilah budaya ini yang mesti kita kembangkan. Kita lead by example. Di bisnis ini bukan kita nyuruh-nyuruh, gitu ya. Saya suruh tim saya hadir, tapi saya nggak hadir. Nggak bisa, teman-teman. Ya, kita lead by example. Yang kedua, kalau kita sudah memberikan percontohan, ya, and then kita bisa ngajar, gitu ya. Terus kita sebagai seorang AAD mulai memotivasi tim kita untuk berpromosi AAD. Jadi kita mesti punya kemampuan memotivasi. Itu level berikutnya, ya. Sambil tetap memberi contoh, sambil tetap lead by example. Yang ketiga adalah mentoring. Kita sudah jadi AD, kita punya AD di bawah kita. Nah, kita mulai lebih sibuk nih. Mentoring itu bukan sekedar memotivasi. Kalau lead by example cuma kasih lihat dari jarak jauh, cuma kasih lihat hasil dengan angka-angka. Ya, kasih lihat activity, tapi motivated, terlibat interaksi dengan AAD, dengan agen calon AAD kita. Mentoring kita bahkan terlibat mungkin dalam masalah-masalah pribadi mereka. Mereka mau berjuang untuk mempromosikan AAD, tetapi mereka punya kendala-kendala. Ya, kadang-kadang bersinggungan dengan urusan masalah-masalah rumah tangga yang kita mesti punya keahlian juga untuk memberikan advice yang pas. Setelah itu baru multiplication, ya, grup kita mulai bertumbuh, kita minta leader-leader kita itu bisa lakukan 1, 2, 3 ini. Level leadership-nya naik, mampu memberikan contoh, mampu memotivasi, dan mampu melakukan mentoring. Ya. Baru terjadi multiplikasi. Nah, teman-teman, ini adalah tantangan, ini mohon perenungan juga ini ya. Kita selalu dihadapkan 2 pilihan ini, yaitu performance dan development. Pencapaian atau pertumbuhan. Saya tahu. Kalau saya tanya pada teman-teman semua, pilih yang mana, teman-teman? Pencapaian atau pertumbuhan? Hmm. Ya, ada yang bilang pencapaian, ada yang pertumbuhan. Ya, tapi saya rasa yang agak greedy model kayak saya pasti jawabnya pencapaian dan pertumbuhan. Kurang ya. Nah, Kalau bisa ya dua-duanya ya. Nah, tapi teman-teman, kalau disuruh, ini pertanyaannya benar, kali ini saya serius. Kalau disuruh pilih antara 2 ini, ya, saya memilih pertumbuhan. Ya. Saya memilih development. Mengapa? Nih, saya kasih contoh konkret ya. Nih, lihat ya. Anda seorang leader, ya, dari agen ini semua saya harapkan di ruangan ini yang agen promosi AAD ya. Habis itu sesuai dengan yang saya gambarkan tadi, kita mulai bangun tim. Anda punya 15 agen. 15 agen ini setiap tahun jualan kok 100 juta setiap tahun. Apimu direct unit 1,5 M per tahun, benar apa enggak nih teman-teman? Benar kan? Kalau 1,5 M per tahun, mid year pasti 500 lewat nggak? 400 juta itu lewat nggak? Lewat. Jadi rewardmu apa? Selama 10 tahun, pasti kau MYLC plus startup leader, minimal itu. Setiap tahun pasti kayak gitu. Tetapi setelah 10 tahun, seberapa grup bisnismu? Berapa banyak AD di pohonmu? Selain title-title itu, berapa banyak? Terus berapa yang kau kantongi? Ya, terus jangan-jangan 15 agen ini lama-lama sekarang jadi agen asuransi, nanti jadi agen otomotif, terus agen properti. Betul ya? Jenuh mereka karena nggak ada tujuan. Nah, tapi perhatiin yang sebelah kanan. Nah, orang ini sebagai agen naik AAD, dia mengikuti step yang diarahkan di masing-masing agensi. Saya rasa kita sama lah ya. Apinya 900 juta. Dia cetak 2 orang AAD. Ini master copy. Kita mau fotokopi itu, mau fotokopi perbanyak, mau multiplikasi itu kan mesti ada masternya. Ini master kopinya. Master kopinya 900 juta per tahun. Diduplikasi.
pada awalnya no club. Betul atau betul? Iya. Betul kan? Star Club 1,6 tahun ini. Jalur promosi pun 1/4 M. 900 juta dapat apa? No club. Dihina-hina. Tapi karena dia dengerin leadernya, oke, kau kasih contoh, kau sudah lakukan terbaik, AAD-mu akan nyontoh. Dan duplikasi macam ini terjadi. Dalam 5 tahun, yang kanan ini punya grup bisnis dengan 81 leader dan 24 miliar. Ya. Jadi challenge di bisnis ini memang pencapaian adalah godaan. Tapi teman-teman, saya ngomong begini, ya bukan kalau Tuhan izinkan saya tahun ini selesai production club dapat, saya 20 tahun berturut-turut. Ya, saya juga 7 kali loh presiden club. Berarti kan bukan menghina pencapaian ya, jangan salah paham loh ya. Saya ngomong gini nanti teman-teman bilang, wah Pak Martin tuh cuma butuhnya leader-leader nambah, tapi achiever tidak dihargai. Berarti saya tidak menghargai diri saya dong. Tidak, teman-teman. Saya mau katakan, pencapaian itu adalah reward, itu adalah hadiah, bukan yang dikejar. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah mewujudkan ini loh. Yang di kanan ini. Reward itu mengikuti. Reward yang diberikan Prudential bukan cerminan gede kecilnya income seseorang. Saya kasih tahu teman-teman. Ya, Anda lihat orang-orang yang presiden club, ada anggap itu yang income-nya gede. Tidak. Ada orang yang Star Club pun tidak. Di tahun itu income-nya jauh lebih besar. Jadi, kemana arahmu, teman-teman? Achievement memang merupakan godaan. Tetapi, kalau kita fokus kepada kiblat kita membangun tim, achievement itu akan mengikuti. Itu yang akan saya garis bawahi, teman-teman. Ya. Nah, akhirnya saya mengatakan bahwa kiat membangun bisnis besar itu adalah satu, mempromosi mesti banyak. Nggak bisa dikit. Banyak. Yang kedua, mempromosi cepat. Cepat itu artinya apa? Orang jadi agen tahun ini, akhir tahun naik AD. Tahun depan, ya naik AD. Itu cepat. Kalau lambat namanya tahun ini agen, 3 tahun lagi baru AAD. 5 tahun lagi baru si AAD naik AD. Itu mempromosi lambat. Jadi kiatnya adalah banyak dan cepat. Baru multiplikasi. Multiplikasi itu apa? Diduplikasi. Karena kita jadi master kopinya, maka tim kita akan lakukan hal yang sama. Kalau kita contohnya aja nggak kayak gitu, ya mereka tidak akan lakukan. Nah, saya percepat aja ini ya, teman-teman, gambarannya kayak gini nih. Nah, mesti kalau sebagai leader tahun pertama, seperti ini, lahirin 2 leader, ya kita punya pohon yang kayak gini. Tahun keempat, jadi 9 leader. Nah, tapi omsetnya juga ikutin sistem. Ini kumpulan orang-orang culun. Culun orang-orang yang tidak dapat penghargaan dari Prudential. I don't care, saya bilang. Saya nggak peduli. Jangan hanya tergiur karena penghargaan-penghargaan, lalu kau lebih mementingkan, ya sudah paling gampang jualan 720 juta lah. Supaya saya masih masuk koran, dapat New York. Enggak gitu, my bro. Ya. Tahun keempat, grupnya bertumbuh kayak gini nih. Ya, ini sudah tidak bisa dihambat, people power. Kenapa? Waktu awal segala sesuatu itu kalau dimulai, kita rasanya capek. Tapi kita awalnya tahun berikutnya bertiga, capek ini mewujudkan. Tapi lama-lama ini sudah jadi pattern. Dan semua orang melakukan hal yang sama. Karena dalam satu wadah yang sama. Ya, dalam satu agensi, dalam satu wadah yang sama, dengan visi yang sama. Nah, finally teman-teman, ini yang mesti diwujudkan. Ini loh yang saya ngomong, visi yang harus menjadi tujuan kita di bisnis ini. Bukan tujuannya, oke, aku mau 10 tahun PC, 10 tahun berturut-turut PC. Bukan, teman-teman, keblinger itu. Nanti kalau kayak gitu, Prudential tabuh gendang kita ini kayak topeng monyet tuh joget-joget. Tung 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 tung. Tabuhannya apa? LSB sekarang, LSB, ASB. Kita ngapain? Itu otomatis kita dapat kalau kita kiblatnya ini, teman-teman. Ya. Jadi membangun direct AD yang warna coklat yang di atas itu fokus kita. Kenapa yang biru itu terjadi di dalam agensi? Sistem yang akan kerjain. Tapi fokus kita yang bukan karena sistem itu yang warna coklat. Ya, kita membangun direct AD. Direct AD ini akan melihat saya punya 14 direct AD. Maka para direct AD saya, aduh aku malu, aku cuma punya 2. Oke, aku nambahlah. Nah, dia melahirkan generasi kedua buat saya. Betul enggak? Demikian seterusnya. Dan budaya itu, culture ini loh, teman-teman. Ya, culture ini yang dibangun di agensi. Tadi kan saya katakan nomor 1, peran diri sendiri.
Yang kedua mentor, yang ketiga agency, yaitu environment yang bikin warna biru ini terjadi. Ya, warna hijau ini adalah yang kita sebut AD on AD. Ya, Pak Prudensial ada kategori top agency director on agency director, itu yang warna hijau ini. Ya, yang warna hijau. Kenapa? Karena itu penting, itu fondasi penting. Manakala kau mewujudkan itu artinya kau punya direct AD yang kuat. Direct AD yang kuat artinya dia melahirkan anak cucu yang bagus, melahirkan AAD direct, ya, akan menjadi second generation. Dan itu turun, mereka promosi jadi AD, nggak dihitung lagi, start lagi, bangun yang baru lagi. Nah, itu yang menjadi sebuah pola nanti. Oke, teman-teman, jadi strateginya adalah pertama, NBC tadi, Network Builder Club, masuk NBC 5, 10, 20, 100, tergantung berapa banyak AD di grupmu yang mau kamu. Itu namanya bertambah. Di bisnis ini, bertambah itu quantity, tapi kita perlu quality juga. Saya dulu mungkin dihina-hina, banyak AD, tetapi kalau mereka omsetnya segitu buat apa? Kalau saya sudah punya pasukannya, naikin kualitas itu it's a matter of time. Ya, tapi sebaliknya kau sudah cukup berkualitas, kau cari di market, cari pasukan, cari orang-orangnya udah terekrut orang lain semua. Gitu loh. Jadi ini jalankan secara paralel. Network Builder Club dinaikin, artinya penambah jumlah AD dalam pohon AD-mu, dalam family tree, ya. Dan kualitasnya dinaikin. Kualitas dinaikin, kalau levelnya baru 500 juta, naiklah jadi 600 tahun depan. Tahun depannya 700 lah. Karena apa? Standarnya kan 900. Oke? Standar kan 900. Kemudian MOC itu kan, kalau AD itu kan 630. Ya. Jadi ya enggak boleh di bawah 600 gitu. Jadi kalau kita siap terhadap segala sesuatu, manakala manajemen tuh mau bikin aturan kayak apapun, kita tidak pusingin, kita menyesuaikan diri gitu loh. Karena kita ngajarin mereka bertambah dan bertumbuh, bukan bertambah doang. Kalau namanya bertambah doang, nggak bertumbuh, itu namanya pindah tempat. Tadinya di unit saya, akhirnya saya mempromosikan si A, omsetnya pindah ke A, saya kosong gitu. Tidak, teman-teman, kita mesti nambah terus. Cara kita nambah apa? Berarti direct unit kita ada API. Kalau ada API, ujungnya akhir tahun mempromosikan AAD. Ya, AAD jadi AD. Nah, setelah berakar dan bertumbuh, tadi kan pertumbuhan ya, jumlah leader bertambah, dan akhirnya tentu saja ini yang kita tunggu, kita harus berbuah. Ya, saya mau share ini untuk memotivasi teman-teman, jauh daripada untuk sombong, tidak ada sama sekali teman-teman. Karena saya katakan, I can't, saya nggak bisa sendirian, but we can. Atas perkenan Tuhan, kita bisa. Ini tiap tahun kita mengadakan MRT National Leader Conference, dan ini sebelum pandemi, terakhir sebelum pandemi ya, 2021 dan Januari 2022 kita tidak bisa wujudkan. Ini yang 2020 Januari 700 leader dari seluruh Indonesia kita kumpul di Bali. Ya, ini conference khusus untuk leaders, teman-teman. Ya, kita mungkin awalnya saya tidak bisa bayangin ini gitu. Mengimpikan, tapi saya nggak bisa membayangin seperti ini. Pelan-pelan saya mulai bisa membayangkan. Dan saya berharap teman-teman semua yang malam hari ini ada di sini bisa membayangkan ini adalah bagian dari timmu, teman-teman. Ya, nah orang-orang banyak ngomong nih banyak, tapi kalau omsetnya nggak ada, bocah, percuma juga. Setuju, ya. Tapi saya tadi kan bilang bertambah dan bertumbuh, ya. Bukan cuma bertambah doang, ya. Dan puji Tuhan, 202 dari orang-orang yang di situ itu adalah adik saya, ya. Yang AAD nggak boleh protes, saya selalu bilang, ya. Kalau mau ada fotonya di situ ya jadi adik lah tahun depan. Nah, mereka biasanya awal tahun udah daftar itu, tahun depan aku akan masuk di dalam pohon adelu gitu gambar. Nah, itu hal yang menggembirakan dari bisnis ini, teman-teman. Nah, saya mau share satu video ini, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Karena saat ini kita 2020, 2021 memang turun, 2022 ini juga termasuk. Tapi saya selalu mengingat 2019 di mana kita pernah punya all time high. Ya, ini adalah saya mau share speech dari mantan CEO kita, Pak Jens Rais, waktu kasih cuplikan video ini untuk ditayangkan pada MNLC yang tadi itu loh, MNLC yang tadi di Bali itu. Ini adalah speech Pak Jens untuk MRT, teman-teman ya. Jauh dari rasa sombong, saya cuma ingin menginspirasi
Tapi kalau teman-teman salah menduga ya mohon maaf, lupakan saja ya. Saya mau share ini untuk menginspirasi teman-teman, ada bisnis yang luar biasa loh ya. Kalau kita tetap lakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Yang pertama, kalau saya lihat promosi, ya 130 new agent promoted di tahun 2019. We have 35 new agency directors juga promoted, and we have 120 leaders bisa mencapai di atas 1M team production. Luar biasa. Saya tahu juga Anda banyak, so selamat for satu achievement, and now let's watch bersama berapanya hasil total dari MRT, semua tim, semua keluarga, all the big team of MRT di tahun 2019. Yes, teman-teman. Sekali lagi saya katakan, I can't. Saya nggak bisa, teman-teman. Gimana bisa jualan asuransi dengan omset seperti itu setahun? But we can. Bersama-sama kita bisa. Ya. Begitu juga teman-teman, kalau teman-teman mau memulainya, ini adalah masa depannya teman-teman. Ya, memang saya akui 2020, 2021 kita turun dari puncak ini. Tapi saya percaya, ya, kalau teman-teman mengatakan 2022 ini, 2021 kita berada di lembah, ya, dengan data tadi 2023 industri asuransi akan booming dan segala macam, saya percaya saya dan teman-teman MRT juga teman-teman sekalian dari agensi-agensi yang malam hari ini bersama-sama dengan kita akan kembali ke puncak 2019 itu, bahkan melewatinya. Setuju nggak teman-teman? Ya. Nah, teman-teman, ini semua kan diawali dengan merekrut. Saya tidak ngajarin sharing tentang teknik merekrut ya. Pasti teman-teman semua itu sudah jago-jago karena diajarin di agensi masing-masing. Tapi saya mau share betapa berharganya sebuah presentasi merekrut. Presentasinya, ya. Anda ngomong bercerita itu sangat berharga, ya. 330 miliar itu tidak semuanya grup saya, ya. Namanya saudara seperguruan kan nggak masuk. Nah, kalau generasi 7, 8, 9 saya kan juga nggak masuk, nggak datengin OR, betul nggak teman-teman? Ya, anggap saya hitung-hitung 250 miliar lah yang masuk dalam 6 generation saya. Kalau enggak semuanya jualan PGB, enggak mungkin 10% jadi OR-nya, ya. Juga enggak semuanya 6,33 tradisional, anggap tengah-tengah 8%, ya. Maka itu ada OR generation. Kalau persistensi anggap aja 80% lah, saya enggak tahu persisnya, ya. Mosok di bawah ini kan parah gitu. Anggap aja 80% lah. Oke, nah teman-teman, itu dari 700 leader itu lahirnya itu adalah diawali dari 25 direct leader saya. Jadi saya pernah menandatangani form promosi, entah namanya UM atau AAD, itu total yang lahir dari kandungan saya itu ada 25 orang. Ya. Nah, dari 25 orang ini saya pernah melihat dulu zamannya belum Prufos, SFA. Salesforce Automation, itu SFA itu saya mencari jumlah orphan agent gitu ya, artinya agen yang pernah mampir di unit saya. Nah, ini ketemunya 500 agen. Jadi 25 leader ini pernah lahir dari 500 agen yang pernah mampir di direct unit saya sepanjang karir saya di Prudential, ya. Jadi 525 bego ya. Rasionya 1:20 ya. 20 agen yang jadi cuma 500 agen yang jadi cuma 25. Berarti 1:20, termasuk bego. Yang sekarang lebih sesuai dengan pengalaman, sekarang pasti lebih tajam ya, enggak sebego itulah. Tetapi kalian tetap harus hargai saya. Artinya apa? Saya lakukan dengan jumlah banyak loh. Ya, bego-bego begini tapi artinya rajin itu. Ya, zaman-zaman perjuangan dulu. Nah, 500 agen saya anggaplah kalau kamu presentasi kepada 4 orang, 1 orang join. Nggak mungkin semua, nggak mungkin presentasi 1, 2 orang yang join, ya nggak mungkin toh, ya. Anggap aja 4 orang, 1 join. Berarti rasionya adalah 1:4. Kalau 500 agen, berarti 20.000 presentasi. Teman-teman, artinya Anda presentasi kepada 1 orang yang dulu tidak kalian hargai, kalian anggap ini kerjaan sia-sia. Tetapi ke depan setelah 20 tahun menghasilkan tiap tahun 8 juta.
Jadi hargamu, kamu presentasi itu harus tahu bahwa you dibayar 8 juta. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, ini saya cepat aja. Teman-teman, ada 3 tipe leader kalau di MRT ya. Mudah-mudahan di tempat teman-teman berbeda, tetapi kalau di MRT yang saya tahu ada 3. Yang tipe pertama itu tipe bertahan, tipe MOC ini ya. Tipe bertahan ini ya jualannya minim, rekrut minim, manage timnya itu juga kurang, nggak terlalu di manage ya, ikut pelatihan juga sangat kurang. Tipe yang kedua ini leader yang produser, yang jualan ya. Dia fokus jualan, ada rekrut sih tapi minim. Dan otomatis dia pasti luangkan waktunya terlalu sedikit untuk manage tim, nggak menghasilkan kok ya. Dia tapi tetap ikut dalam pelatihan-pelatihan di kita. Tipe yang ketiga adalah tipe yang karena waktunya habis, nggak cukup, jualannya pasti minim. Tetapi dia merekrut banyak dan dia fokus kepada manage tim ya. Dan otomatis karena dia tidak mau timnya lebih pintar dari dia ya, dia harus lebih memintarkan diri. Mengapa nggak mau lebih pintar? Bukan berarti nggak mau lebih pintar itu timnya dibikin bodoh, bukan. Artinya dia mau belajar hal baru supaya ada sesuatu yang bisa dideliver kepada timnya, ya. Sehingga tim itu masih respect kepada dia. Dia ikut pelatihan banyak. Ini saya udah amati. Nah, jujur teman-teman, tipe mana dirimu? Ya. Jadi kalau mau bangun tim nggak bisa enggak. Itu pasti harus kau yang warna ungu, ya. Karena saya diminta bicara tentang building team ya ngomongnya gini, kalau ngomong tentang selling ya nanti ngomongnya lain gitu. Tapi karena di building team saya harus ngomong jujur, teman-teman harus tidak boleh rapotnya seperti yang kiri dan tengah, harus yang kanan ya. Nah teman-teman, sekarang kalau tadi value dari satu presentasi, sekarang saya mau bicara tentang value dari rekrut satu orang builder. Namanya builder itu dari dia lahir banyak agency director. Lahir dari dia banyak grup ya. Dari 14 direct AD saya, salah satu AD direct saya itu namanya Tan Irin Sutanto di Surabaya. Dari 202 AD saya, dia sumbang 107. Jadi separuh AD saya. Jadi 13 orang AD, kekuatannya imbang sama dia 1. Gitu ya. Tapi tenang. Ya, yang lain-lain yang belakangan kan masih muda-muda, dia punya waktu juga untuk membangun itu. Nah, disitulah saya senangnya bisnis ini. Ya, contoh nih, satu orang builder, saya mau kasih lihat teman-teman mahalnya harga seorang builder. Ya, bukan seorang produser. Produser mahal sih, tapi tidak semahal builder. Karena builder ini ngasih repeat order. Ya, oke. Tahun pertama seorang 300 juta, tahun kedua ya 900, saya anggap 1M lah. Tahun ketiga 3M, nah, tahun keempat enggak 9M, nanti dibilangnya saya muluk-muluk. Udahlah, saya anggap mulai pelan nih naiknya ya. 5M, 7M, 9M ini enggak too good to be true toh. Wajar ya ini ya. 11 loh, terus stuck loh 13, 15, 15. Oke? Ini satu orang builder artinya apa? Dalam 10 tahun dia menghasilkan omset 15M per tahun di tahun ke-10-nya. Ya. Nah, coba kita hitung total profit. Total profit itu artinya adalah total overriding yang dihasilkan dari omset ini. Anda lihat nih, jumlahin semua itu 80M. Kali kalau ini PGB 10%. 8M. Teman-teman, ingat ya, 10 tahun orang ini bersama-sama dengan kita, dia menghasilkan 8 miliar. Menghasilkan profit 8 miliar. Mahal nggak harga seorang builder? Ya, jadi bangunlah builder. Rekrutlah builder gitu ya, bukan produser. Itu kasih omset sesaat aja ya. Tapi Pak Martin kalau dikasih produser di timnya boleh nggak? Ya saya nggak nolak gitu. Tapi saya hobi build orang, jadi saya seneng yang kayak gini nih. Nah, coba kita lihat teman-teman, ini baru satu orang builder. Pertanyaannya, masa kita tunggu setelah 10 tahun baru kita bangun builder yang kedua? Tidak dong. Secara bersamaan saya boleh dong punya beberapa orang builder. Ya. Nah, apakah cukup layak diperjuangkan teman-teman? Kalau dengan rekrut dan membimbing 10 orang builders bisa menghasilkan profit 80 miliar. Tadi tulisannya 10 tahun, sekarang saya tambahin dalam 10 atau 20 tahun. Worth enggak? 10 orang builder, tadi kan 1. Kalau 1 8 miliar, anggap aja 10 80 miliar rata-rata. Betul enggak? Nah, so, profit per tahun, tadi 10 direct, tadi kan 15 miliar tadi ya, setahun 15 miliar tadi kan.
Kalau ada 10 builder direct ini artinya apa? 10 generasi satu. Ya, punya generasi satu yang menghasilkan 15 miliar, maka kita menerima 15 miliar teman-teman profitnya per tahun gara-gara 10 builder ini. Ya, jadi saya harap ilustrasi-ilustrasi saya ini membuat teman-teman semua itu mulai tertarik bangun tim. Memang sih, memang nggak segampang itu diiringi makan hati. Ya, saya training agen zaman dulu itu belum ada BBM ya, masih SMS. Ngajarin install SQS di Puri Indah Mall, pulang jam kerja install di food court. Habis itu pun nggak mau angkat, di SMS nggak mau jawab, itu mah kenyang kayak gituan. Kalau hanya karena kayak gitu-gituan Anda sudah kapok, nggak mau building tim, Anda tidak berhak untuk menikmati buah-buahnya. Ya. Nah, kita lihat bisnis ini luar biasa teman-teman. Ya, kalau teman-teman punya modal 30 miliar, terus Anda taruh misalnya katanya di robot trading, ya, atau investasi atau apalah, ya, investasi yang kasih return yang luar biasa. Wah, 30 miliar kasih cuan 15 M. Itu artinya ROI-nya, return on investment 50%. Betul ya? Coba kita lihat sekarang. Kalau profitnya sama, tapi modalnya cuma lebih dikit, ternyata return-nya lebih gede, betul nggak? Nah, jadi modalnya cuma 15 M, tapi bisa profit 15 M, kan 100%. Nah, begitu juga nih, modalnya lebih kecil lagi, 1000%. Lebih kecil lagi, 10. Artinya, makin kecil modalnya, maka makin besar ROI-nya. Saya tanya tadi satu orang builder, ya, 10 orang builder tadi kasih 15 M, betul nggak, teman-teman? Ya, slide sebelumnya loh, 15 M. Berapa modal saya? Betul ya? Tidak ada modalnya. Berarti return-nya berapa? Ini return-nya tak berhingga. Infinity. Gede banget, alias gede banget. Jadi, investasi apa yang paling menguntungkan? Ya, investasikan waktumu untuk membangun tim. Untuk membangun bisnis ini. Gak pakai modal, gak ada risiko. Gak ada uang, Anda ketelan sama robot trading dan segala macam, itu udah ada cerita itu udah. Ya. Oke, teman-teman, saya mau kasih confident tambahan. Mungkin banyak yang sudah window shopping, lihat ke perusahaan yang lain, kuning, itu biru, merah. Anda lihat satu baris saja, yang jangan RBC, jangan yang lain-lain. Anda lihat rasio beban. Anda lihat perusahaan kita tahun lalu rasio bebannya 76%. Ngerti dong 76% ya? Artinya, Anda lihat ya, makin gede resikonya toh kalau rasio beban itu di atas 100% ya. Perusahaan warna biru, ya, rada jauh nih, itu planetnya agak jauh gitu ya. Ini 123% ya rasio bebannya, lebih berisiko ya. Yang satunya ini perusahaan burung-burungan, ya, warna hijau, ya, 156% rasio bebannya, 2 kali lipat kita, ya. Jadi pendapatan premi Teto, ya, dibandingkan dengan apa namanya, ongkos apa namanya, pendapatannya, Manuk-manukan. biaya kewajiban, ya, klaim kewajiban, Pemasukan dibanding pengeluaran. Nah, itu Simpelnya. dari 100%. Yang ini 1,5 kali lipat, ya. Warna hijau manuk-manukan gitu loh maksudnya ya. Pak Willy paling hafal nih perusahaan ini. Mantan bro. Ya, satunya lagi di atas 200% teman-teman. Ya, nggak usah window shopping gitu ya. Jangan ukur penurunan kemarin sebagai penurunan income, tapi profit yang berkurang karena dampak. Tadi saya sudah kasih gambaran ya, ada yang bersinar, ada yang surem, tapi kita di tengah-tengah di awal tadi ya. Nah teman-teman, saya sih tidak menolak statement dari mereka yang belum sukses di bisnis ini dan bilang bisnis Pro bukan lagi bisnis yang luar biasa. Ya, kan sudah mulai banyak suara-suara kayak gitu tuh. Wah, saya bilang memang nggak ada yang luar biasa. Dari dulu ya nggak luar biasa bisnis Pro itu. Biasa aja. Hanya di bisnis ini ada orang-orang yang melakukannya dengan visi, keyakinan, dan etos kerja yang luar biasa. Sehingga mereka mewujudkan hasil yang luar biasa. Jadi bukan bisnis yang luar biasa, teman-teman. Tapi orang-orang ini cara kerjanya yang luar biasa. Ya, mereka punya visi yang kuat, ya, punya akar tadi ya, berakar kuat, ya, punya keyakinan,
Sehingga guncangan sesaat, ya, ujian temporary tidak akan diputuskan dengan keputusan yang permanen. Ya, lucu dong. Masalah yang sifatnya temporary diputusin pakai keputusan yang bakal sifatnya permanen. Ya, oke. Kita ngomong sedikit tentang ini sebelum kita berakhir ya teman-teman ya. Produk itu punya siklus kayak gini. Grow, ya, mulai born, lahir, growth, mature, matang, kemudian mulai going down, ya, decline. Oke, grafiknya kayak gitu, mesti develop baru. Dan saya bersyukur perusahaan kita lebih awal. Pas pandemi datang, Trufos sudah siap. Oke, tradisional ada, sudah siap. Anda ngomong perusahaan biru dan segala macam. Sekarang mereka baru mulai. Apa yang kita alami 2 tahun ini, 2 tahun ke depan mereka yang akan alami nanti. Mereka akan alami. Ya, kita udah lebih siap. Sekarang kita sudah mulai akan siap tinggal landas. Ya, mulai kurva ini lagi dari born lagi di bawah. Ya, growth nanti. Jadi ini wajar teman-teman. Ya, yang bagusnya perusahaan itu develop gitu loh. Bukan cuma performance, tetapi sudah mulai mikirin development. Agency juga begitu. Nggak hanya memikirkan tentang tentang performance, tetapi juga fokus kepada development. Nah, mengapa profit turun? Mengapa income turun, teman-teman? Ya, ini yang sebelah kiri ini saya kasih tahu. Saya ambilnya yang 25%, 10% ya. Pewarisan dan PCB 88 yang komisinya 25 sama 10 pembandingnya, karena komisi tahun ketiga, keempat, kelima. Ya, kalau Anda dulu jualan 100% omsetnya itu unit link, kemudian jadi 50-50, 50% jualan unit link, 50% jualan tradisional yang kayak gini, maka income-mu pasti drop 20%. My bro, nggak usah curiga bahwa bahwa perusahaan ini gitu. Nggak usah, itu pasti kamu drop. Nah, sekarang Anda lihat yang kedua, apalagi omsetnya turun 80%, turun 20%. Income-nya turun hampir 40%. Kalau 50-50, nih sekarang tradisional nama ini 50-50, tetapi omsetnya naik 25%, omset tuh ya, dilihat omset tuh, itu income-nya baru plus minus, baru balik. Dan yang luar biasa, ini loh, omsetnya aja naik 20%. Tetapi tradisional mulai lebih banyak dari unit link, income drop 9%. Maka saya ngomong ke tim MRT, dan saya berharap teman-teman semua ini kan anggap khusus di malam hari ini ya keluarga saya juga gitu ya, bukan MRT saja. Saya mau ngomong sama teman-teman semua. Kalau Anda jualan tradisional, terus nggak jualan lebih banyak, ingat contoh saya tentang Mary Chen versus Martinus. Sama-sama sampai Star Club. Mary Chen yang jualan unit link semua. Pas 720 juta. Martinus jualan juga 720 juta, tapi jualannya tradisional. Income saya tuh separuh dari Chen, teman-teman. Nah, jadi klub-kluban itu tetap menjadi simbol-simbol di Pru, nggak bisa. Kecuali kalau Prudential bilang, Star Club khusus untuk tradisional, Star Club khusus untuk unit link. Nah, baru loh. Ya toh, sepanjang itu tidak. Orang kan sekarang cuma penting klub-klubnya. Tapi yang masuk di kantong menyedihkan, my bro. Sama-sama pergi tapi kantongnya tipisnya beda ya. Tebelnya beda ya. Separuh dari Chen. Gitu loh. Nah, ini yang saya mau teman-teman semua cek. Kenapa? Saya juga tadi buka data ya. Generasi 1 saya punya data tuh G1, G2, 3 ini total berapa ratus M, tapi G1-nya saya mau tahu. G2 itu terjadi penurunan. G1 itu dan drastis. G2 turunnya kayak gini, enggak seberapa, tapi G1-nya turunnya sekian. Saya udah bisa lihat. Dan di situ wajar dong kalau kayak gitu, income saya nggak drop gimana, gitu loh ya. Tapi saya punya semangat loh. Semangat 45. Itu kan masa lalu. 2023 dengan 3 slide awal saya tadi. Yuk, teman-teman, kita bounce back stronger. Ya, kita kayak bola bekel tuh loh, dibanting kenceng-kenceng, melenting yang kenceng nanti, ya. Nah, teman-teman, yang kiri teman-teman tahu ini quotes dari Spider-Man. Di bisnis ini, jangan bisnis ini dulu ya, Spider-Man dulu deh.
Spider-Man itu ada quotes yang terkenal, dia bilang with great power comes great responsibility. Ya, karena dia punya kekuatan, maka kekuatan lebih ya, mempunyai kekuatan yang luar biasa ya. Jadilah dia punya tanggung jawab, dia jadi pengaman kota. Betul ya, anak muda itu punya responsibility. Nah, saya bukan anti Spider-Man ya. Saya senang film Spider-Man itu ya. Tetapi saya punya quotes yang berbeda dengan itu. Saya tidak start dari power, tapi dari love. Ini adalah bisnis kasih, teman-teman. Ya, kau bisa closing klienmu karena peduli, karena kau punya kasih kepada klienmu. Kau bisa menumbuh kembangkan tim karena kau punya kasih kepada timmu. Kau mau bekerja keras sampai saat ini karena kau punya kasih yang kau cintai. With great love comes great responsibility. Ya, dari kasih yang besar kita muncul tanggung jawab yang besar. Dan luar biasanya Tuhan kasih yang ini, teman-teman. With great responsibility comes great blessing. Tadi saya bilang, I cannot, but we can. Saya nggak bisa, ya. Tapi semua dihadirkan orang-orang bagus di tim ini, ya. Itu adalah berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena saya ambil tanggung jawab ini. Waktu MRT mengalami masa-masa sulit ini, saya ada di garda depan. Saya ada di garda depan. Ayo kita bangkit sama-sama. Nggak jadi soal. Anda bilang misalnya drop income. Saya tanya sama teman-teman semua. Kalau Anda income-nya drop dari 20 juta jadi 10 juta, Anda drop 10 juta. Orang yang drop income-nya 500 juta sama 10 juta, mungkin kalian coba dijawab deh, mana yang lebih sakit? Mana yang lebih akan jadi sulit? Sebagian mungkin ngomong yang 5 juta. Saya rasa kalau Anda drop 10 juta dari 20 jadi 10, drop 10 juta, Anda cari 10 juta itu masih lebih gampang. Daripada Anda sudah punya kewajiban besar, nutup 500 juta itu dari mana? Nggak gampang, teman-teman. Ya. Nah, jadi di sini yuk kita sama-sama bangkit, teman-teman, karena kita punya kasih yang besar. Kita punya kasih yang besar dan kita punya responsibility yang juga besar. Ya. Bisnis ini tidak akan jadi lebih mudah atau lebih ramah, teman-teman. Nggak akan. Saya kasih tahu lo ya. Nggak akan. Jadi siap-siap aja. Kita hadepin apapun. Tidak akan lebih mudah atau lebih ramah. Kita yang harus lebih kuat dan lebih tangguh. Oke? Jangan ngarep itu lebih gampang. Wah, tahun depan, waduh, kalau resesi gimana ya? Lebih, wah, enggak. Lihat opportunity-nya gitu loh. Ya. Ada orang PHK, sikat. Anda ajak dong dia join di bisnis ini ya. Dan tangguh itu, teman-teman. Ya. Ketangguhan itu, saya rasa teman-teman bisa baca sendiri ya. Artinya mampu menerima dan menghadapi realita baru. Meskipun situasi dan kondisi ini lebih berat daripada sebelumnya. Itu aja dari saya. Sukses buat teman-teman. Wow. Oh, thank you, Mas. Saya terkesima loh. Speechless. Saya terkesima loh. Banyak yang saya harus belajar. Teman-teman, saya harap hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Martinus bisa menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Kita tahu secara secara nyata ya, karena kita kalau hidup ya mesti secara nyata ya, jangan bermimpi-mimpi yang siang-siang bolong ya. Makin lama dunia ini makin banyak orang, juga artinya makin keras, artinya kita karena berkembang terus ya, bertumbuh terus, kita juga harus mengimbangi itu. Kalau kita nggak bertumbuh ke situ, kegiles udah pasti ya. Jadi teman-teman, memang kelihatannya kalau kita lihat kayak gini, aduh berat amat ya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi positif yang tadi Pak Martinus sampaikan, selalu kalau kita lihat dari sisi positif pasti ada peluang di situ ya untuk kita berkembang. Jadi mari kita berkembang bersama-sama untuk bertumbuh lebih baik, untuk kita maju bersama lagi. Yes, 2022 kita tutup dengan cemerlang. Saya harap tambahin dikit Lili ya. Yes. Tambahin Bu Lili bilang tadi barusan, benar teman-teman ya. Energy flows where attention goes. Manakala kita mengarahkan fokus atau atensi kita kepada hal-hal yang negatif, ya energi kita ngalir ke situ.
Ya, saya mengalami, saya rasa saya dan teman-teman senior leader mengalami banyak hal ya. Mau kesel sama manajemen, kecewa, pasti ada lah, nggak mungkin, kita manusia, pasti. Tapi nggak boleh berlama-lama, itu pesan saya. Jangan Ada berlama-lama. energi habis jadi loyo ya. Ya. Profitnya nggak dapet, lari udah kabur ya. Oke, teman-teman, percayalah kalau kita cuma pilih untuk performance itu hanya urusan penghargaan jangka pendek, tapi pilihlah pertumbuhan karena kita mau bisnis jangka panjang ya teman-teman. Saya setuju banget sama Martinus. Thank you so much Pak Martinus. Gue jadi manggil Bapak. Gue masih mau dibilang muda juga Martinus. Oke. Sertifikat Lili. Iya, betul. Foto Kita dulu dong, foto. Dewan Komunikasi Sehat KPM tentu saja berterima kasih. Saya minta Pak Dodi, Om Dodi boleh bicara? Siap, Om Lili. Pak Martinus, thank you banget Pak udah hadir nih di kelas kita. Jujur Om Lili, ini kita requestnya udah 1,5 tahun yang lalu nih Pak Martinus ya. Ayo jangan begitu lah. Pak Martinus bilang salah lu, nggak mau ngingetin katanya. It's okay. Thank you so Yang much, penting, Pak. Luar yang biasa. penting Saya udah sangat terlaksana. Ayo Om, Thank you, kita Pin. foto dulu Kita Om Lili. foto dulu ya. Oh, Thank you, oke. Martinus. Sukses Oke, selalu. foto sehat dulu. selalu. Ya. Foto dulu. Thank you, bro. Boleh buka video teman-teman, kita foto bersama. Udah. Ya. Cien ya? Satu, ya. Oke. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, Sampai halaman 10 nih. 3. Halaman 3. 1, 2, Halaman 20 nah Pak Willy. halaman 4. 1, 2, 3. Halaman 5. 1, 2, 3. Halaman 6. 1, 2, 3. Oke. Yang lainnya. Hari ini memang luar biasa. Ini kapasitasnya full, benar-benar full house. Mentok. Ya. Benar-benar full house. Jadi yang tadi saya bilangin, Martinus, tunggu ada part 2-nya ya. Bakal di tahun depan kayaknya ya. Tahun depan kita bakal ketemu lagi ya untuk bicara bersama. Oke. See you in Saya Jogja, doain Jogja. Ya. NLC. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. God bless you. Salam sukses buat Martinus dan tim. Sehat selalu. Ya. I hope this is a great year for you too. Okay? For the team too. Oke, teman-teman, sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, salam sehat, Pagi, thank sukses you. selalu. Pagi Pak Martinus. Selamat pagi. Thank you, Pak Martinus. Thank you, Jen. Thank you, Om Ben. Thank you Pak Martinus. Recording stop. Silahkan dibuka mic-nya semuanya. Terima Kasih Pak Martin. Terima kasih Pak Martinus. Thank you Pak Martin. Selalu Pak Martinus. Thank you teman-teman. Terima kasih Thank you Martinus, Mary Chen dan Dan semuanya. Thank you semuanya, sampai ketemu minggu depan ya. teman semuanya. Silakan dibuka mic-nya. Jen, Om saya leave ya. Gato, Martinus, sekali lagi thank you, God bless you. thank you semua ya. Thanks all semuanya. Thank you. Vincent close ya video Yes, ini. ya. thank you. Terima kasih Pak Martin. Thank you. Thank you, Jen. Bless you.